Maka untuk mengorkestrasi itu, tadi Pak Ketua kita sudah menyampaikan Provinsi Jawa Barat akan melakukan perubahan terhadap struktur tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dengan semakin memperkecil jumlah jabatan. Memperkecil jumlah organisasi perangkat daerah. Ada yang tetap, ada yang 2 berubah menjadi 1, bisa jadi ada yang 3 berubah menjadi 1. Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien. Karena kita bicara tentang efisiensi, kita bicara tentang realokasi, kalau jumlah jabatan sangat banyak tetap akan mempengaruhi kekuatan fiskal. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ini yang merupakan yang terakhir, BUMD itu diharapkan memiliki kontribusi besar terhadap penunjang kegiatan pemerintah untuk memberikan layanan publik terhadap masyarakat secara kuat. Yang berikutnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, sekaligus juga sebagai nilai aset pemerintah yang di luar pengelolaan pemerintah. Aset yang terpisah sebenarnya. Sehingga jumlah BUMD yang sangat banyak, jumlah komisaris yang banyak, jumlah direktur yang banyak, itu tidak memberikan sepanjang sejarah BUMD saya lihat di Jawa Barat tidak begitu besar kontribusinya, bahkan menjadi beban daerah. Untuk itu seluruh perangkat BUMD hari ini sifatnya sementara dalam keadaan darurat dan mendesak. Untuk itu kita juga menyampaikan tentang rencana untuk menggabungkan seluruh BUMD dengan satu BUMD di luar Bank Jabar yang bernama adalah Sangga Buana. Sehingga ke depan tidak banyak direktur, tidak banyak sekretaris direktur, tidak banyak komisaris. Ada satu lembaga yang itu tercatat seluruh aset BUMD di seluruh Provinsi Jawa Barat. Sehingga itu menjadi sebuah nilai yang cukup besar yang nanti akan memberikan kontribusi. Dan tentunya akan dikelola oleh orang-orang yang profesional di bidangnya melalui seleksi terbuka kepada umum. Ini prinsip yang akan dilakukan. Karena apa? Situasi-situasi darurat sekarang ini kami sampaikan, ada direktur BUMD-nya yang sudah ditahan, ada direktur BUMD-nya yang calon ditahan. Sehingga situasinya seperti itu. Nah, untuk itu maka di usia 81 Provinsi Jawa Barat ini izinkan saya melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, memiliki visi besar bagi kemakmuran masyarakat, dan kemudian juga efisien dan secara bertahap menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat secara terbuka. Sehingga ada 2 kualifikasi yang akan ditempuh di situ. Satu adalah kualifikasi gubernur sebagai dirijen atau sebagai orang yang mengorkestrasi pembangunan sehingga diikuti oleh seluruh irama itu adalah gubernur sebagai pejabat negara. Tapi di sisi lain ada juga gubernur yang secara personal. Artinya personalitinya sebagai warga negara ikut membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan berbagai problem yang ditangani secara personal. Dalam bahasa saya ada gubernur administratif, ada gubernur konten gitu loh. Nah ini cara. Jadi kalau dianggap bahwa memang dalam sebuah serangan, saya belajar kemarin dari Argentina, walaupun Argentina tidak bisa jadi juara. Ada kalanya Messi itu menjadi pengatur dari seluruh serangan, memberikan bola, memberikan umpan ketika dia dalam keadaan kesulitan. Tetapi ada kalanya juga dia sebagai individual mengambil keputusan-keputusan yang cepat. Agar apa? Agar bisa menang dalam pertandingan. Untuk itu kita memiliki spirit yang terbuka terhadap seluruh kritik dan saran dari masyarakat. Barangkali di antara para gubernur di Provinsi Jawa Barat, saya yang paling sangat disering dikritik
Saat ini apalagi sekarang kritiknya hampir tiap hari dan yang mengkritiknya bukan hanya orang Jawa Barat. Tapi seluruh daerah di Indonesia hari ini rajin mengkritik gubernur Jawa Barat. Karena memang ada gubernur kontennya yang dikritik.